Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan limpahan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru pembimbing saya Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Farhan dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kisah Abu Bakar. Sebelumnya, perkenalkan diri saya yang bernama Tebtazani dari jurusan 10 agama hasil tugas sejarah kebudayaan Islam. Abu Bakar As-Siddiq bukanlah nama yang asing di telinga umat Islam, baik di kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, maupun kelompok-kelompok Islam lain yang ada. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dan menjadi orang kepercayaan Rasulullah SAW. Meski nama yang familiar, tidak serta-merta semua orang tahu siapa Abu Bakar. Dalam berbagai literatur keislaman, Abu Bakar digambarkan sebagai sosok yang lembut, namun tetap tegas terlebih jika ada kemaksiatan di sekitar lingkungannya. Ia juga digambarkan sebagai pribadi yang memiliki banyak sifat-sifat mulia. Bahkan Rasulullah memberikan kabar gembira untuk Abu Bakar bisa memasuki pintu surga manapun yang ia inginkan. Hal itu tak terlepas dari betapa Abu Bakar menjadi orang yang selalu berusaha beramal ma'ruf nahi munkar semasa hidupnya. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah dari seorang ayah yang bernama Utsman bin Abu Quhafah dan seorang ibu yang bernama Ibu Salamah yang bergelar Ummul Khair. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, namun setelah memeluk Islam namanya berganti menjadi Abdullah. Sedangkan nama Abu Bakar sendiri sejatinya diberikan langsung oleh Rasulullah SAW yang artinya bapak anak unta muda. Gelar tersebut diberikan oleh Rasul karena Abu Bakar adalah orang yang bersegera memeluk agama Islam. Lahir dari keluarga bangsawan, Abu Bakar sejak muda berprofesi sebagai pedagang. Bahkan di umur yang ke-18 tahun, dia sudah melakukan perjalanan ke Suriah dan Yaman untuk misi perdagangannya. Sehingga tidak mengherankan jika Abu Bakar termasuk sahabat Nabi yang dikenal kaya dan dermawan. Saat masuk Islam, uang tunai milik Abu Bakar berjumlah 40.000 dinar atau kira-kira setara dengan 9,35 miliar rupiah. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, saat awal keislamannya, dia menginfakkan uang itu untuk kepentingan dakwah, kegiatan-kegiatan sosial, dan menembus budak-budak serta orang-orang lemah yang disiksa majikan-majikannya karena telah memeluk agama Islam. Maka saat beliau hijrah ke Madinah, kekayaan hanya tinggal 5-6 ribu dirham atau setara dengan 981 juta rupiah. Ketika menjadi khalifah, Abu Bakar masih berjualan sebagaimana biasanya. Setiap pagi sebelum matahari meninggi, beliau membawa gulungan pakaian di atas kepalanya menuju pasar Baqi di Madinah untuk menjual pakaian. Sorenya baru pulang ke rumah. Abu Bakar melakukannya setiap hari, bahkan sehari setelah dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar terlihat memanggul segulungan kain di pundaknya di pasar. Ketika di tengah asyik berjalan, Umar bin Khattab melihatnya. "Mau kemana ya Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab pertanyaan Umar sembari mengarahkan pandangannya ke sela-sela gulungan kain yang ada di atas kepalanya sambil meneruskan jalannya. "Mau ke pasar. Kalau Anda sibuk berdagang, lalu bagaimana tugas menjadi khalifah?" tanya Umar. "Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku memberi makan keluargaku?" kata Abu Bakar. Kedermawanan Abu Bakar menjadi
beliau bergelar Afiq, yang berarti orang yang paling dermawan. Ringan tangannya Abu Bakar dibuktikan dengan menginfakkan seluruh harta yang ia miliki untuk menjadi pasukan muslimin dalam perang Tabuk. Selain bergelar Afiq, Abu Bakar juga bergelar As-Siddiq, yang berarti orang yang terpercaya. Untuk saudaraku sekalian, angkah baiknya jika kita mengikuti jejak Abu Bakar yang sangat dermawan ini. Untuk saat ini kita bisa melakukan sedekah untuk membantu para saudara kita yang terkena dampak dari wabah penyakit yang ada di negeri kita ini, untuk meringankan beban ekonomi yang melanda, karena sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kemudian gelar As-Siddiq tersebut disematkan ke beliau setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul. Saat mayoritas penduduk Makkah melakukan kebenaran tersebut, semuanya peristiwa tersebut gelar As-Siddiq senantiasa melekat padanya. Kemudian Abu Bakar mempunyai istri yang bernama Utailah binti Abdul Uzza. Istri yang pertama ini tidak bisa menerima ajaran Islam sebagai agamanya, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yaitu bernama Ummu Rumman. Ummu Rumman ini bisa untuk memeluk agama Islam, juga semua anaknya kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Abdurrahman berpisah. Abu Bakar As-Siddiq juga mempunyai anak dari Ummu Rumman, itu yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha atau istri dari Rasulullah SAW. Ketika pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar ialah satu-satunya orang yang selalu menemani Rasulullah. Abu Bakar juga terikat dengan Rasulullah SAW secara kekeluargaan. Aisyah, anak perempuan Abu Bakar, menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Selama masa Rasulullah SAW sakit, saat menjelang wafat dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW imam sholat. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar yang pantas untuk menjadikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang lembut hatinya, suka menolong, memberi maaf. Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat. Namun sebagai khalifah, beliau harus menjalankan kepemimpinannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib menjaganya agar supremasi hukum syariat tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam mempertahankan kedaulatan hukum syariah, Abu Bakar akan tetap mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang tidak memajukan umat Islam. Kemudian prestasi Abu Bakar yang utama selama kepemimpinannya ialah memerangi nabi palsu dalam perang Ridha. Beliau juga memerangi 4 nabi palsu beserta kelompoknya. Mereka adalah Bani Asad bin Huzaimah yang dipimpin oleh Nabi Khalid, Bani Hanifah dan pemimpin Musailimah, dan Taghlib dan Bani Tamim dengan pimpinan saja, serta Al-Ansi bin Al-Aswad Al-Ansi. Di masa kepemimpinannya, Abu Bakar juga mulai mengumpulkan lembaran Al-Quran yang telah menjadi satu mushaf lengkap di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan individu yang sekunya dan selalu memelihara karakter baik dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah. Kisah Abu Bakar As-Siddiq semoga bisa memberi motivasi untuk selalu jujur dan baik hati. Pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah karena sakit yang dideritanya, dan Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anhu di samping makam Nabi Muhammad SAW di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar adalah tokoh panutan bagi setiap muslim. Islam keimanan yang tinggi hingga menembus langit dan kesederhanaan yang mumpuni menjadikannya sahabat terdekat Rasul sekaligus khalifah pertama bagi kaum muslimin. Kurang dari 2 tahun kepemimpinannya, Abu Bakar segala rintangan dan tantangan yang dapat menghancurkan umat Islam dapat diselesaikan dengan baik. Dengan khalifah kepada saja, pemberontakan kelompok penentang, pembayaran zakat dan beberapa kesepakatan damai juga ditandatangani seperti perjanjian
sejarah adalah bukti nyata bagaimana proses diplomasi berjalan secara track yang benar. Sebagai khalifah pertama pasca wafatnya Rasul, Abu Bakar benar-benar meletakkan fondasi yang kokoh bagi berlangsungnya khalifah Islamiyah pada era-era setelahnya. Semoga kita bisa meniru dan mengikuti jejak kemuliaan Abu Bakar, insya Allah. Itu saja yang bisa saya dapatkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.